Ya, halo teman-teman semua. Kali ini saya akan ngasih satu video ya, itu mengenai spin bola isi ya. Ini sebenarnya spin bola isi itu udah pernah saya bahas sebelumnya ya. Cuman memang tiap orang itu mempunyai tingkat kesulitan itu yang cukup beragam ya. Ada yang kesulitan dari kaki, ada yang kesulitan dari tangan ya, kemudian juga kesulitan dari membaca bola ya. Jadi intinya pada saat bola itu dicop oleh lawan ataupun dibacok atau dicop sama lawan ya, itu ada dua kemungkinan yang bisa kita lakuin. Yang pertama itu adalah kita melakukan chop, kemudian yang kedua kita bisa melakukan dengan cara spin bola isi, atau bisa dibilang under spin lah ya, jadi spinnya di bagian bawah bola. Nah, ini dia teman-teman videonya untuk spin bola isi ya, selamat menyaksikan. Nah teman-teman semua, spin bola isi ataupun spin bola chop kemudian kita lakukan serangan ya, itu memang salah satu jenis pukulan yang memang cukup sulit ya, karena kita harus benar-benar bisa merasakan, bisa mempunyai feeling yang tajam ya, untuk bisa menimbang ataupun mengangkat bola ini sebetulnya beratnya segimana. Kemudian juga banyak sekali kesalahan-kesalahan yang biasanya sih teman-teman lakukan tanpa sadar ya. Salah satu kesalahannya itu biasanya tuh siku suka naik ya. Nah, siku suka naik itu akibatnya akan menahan daripada power yang kita lakukan. Nah, jadi harusnya bola itu bisa lepas. Nah, ini menjadi bola yang bolanya jadi tertahan ya. Akibatnya bola bisa nyangkut teman-teman ya. Nah, dalam video ini memang belum sempurna dalam melakukan spin ya, tapi prosesnya sudah betul ya. Jadi pada saat melakukan spin ya, itu harus ada gerakan ke bawah, kemudian juga nanti ditambah dengan gerakan tangan ke atas ya. Jadi terjadi semacam ayunan ya, ayunan ke bawah ke atas. Nah gitu. Nah kadang-kadang kita memang bisa melihat bola itu terasa berat ya, padahal sebetulnya bola itu adalah bola mungkin tidak terlalu berat ya. Nah ini adalah akibat kita belum terlalu mengenali bola ya. Karena kita belum terlalu mengenali bola, nah, akibatnya juga kita salah mengeksekusi teman-teman. Jadi dengan melakukan spin dengan tingkat kemiringan yang tidak sesuai atau tidak pas teman-teman. Nah, spin dari yang saat ini sedang berlangsung ya. Nah, ini kekurangannya emang hanya kekurangannya di power ya, di power, kemudian juga kadang-kadang juga feel-nya kurang pas ya. Nah, tapi secara basicnya ya ini sudah menunjukkan ke arah yang lebih benar ya daripada sebelumnya. Di sini kurang tunggu di bawah. Ya lagi. Ya. Lagi ya. Nah ini terjadi bolanya itu nyangkut ke net ya, karena tenaganya yang dikeluarkan itu tidak pas, atau sudut bednya itu yang memang kurang terbuka teman-teman ya. Nah kira-kira kenapa sih ataupun apa sih sebetulnya pengaruhnya antara bed buka dengan bed tutup? Nah sebetulnya bola isi pun sebetulnya bisa dilakukan dengan cara bednya agak sedikit menutup ya. Nah, bisa juga dilakukan dengan posisi bed agak sedikit terbuka ya, ataupun terbuka ya, tergantung tingkat beratnya. Nah, namun misalkan dengan tingkat chop yang sama teman-teman ya, dengan tingkat chop sama, kemudian dengan power yang berbeda tentunya, kedua jenis cara memukul bola isi ini akan menghasilkan kualitas yang berbeda teman-teman. Ya, jadi kalau kita melakukan spin dengan bed tidak terlalu terbuka ya, kemudian kita akan menambahkan power ya, menambahkan istilahnya tenaga ya, itu efeknya bola itu mungkin secara speed dia nggak terlalu kencang ya, tapi dia putarannya akan menjadi berkali lipat daripada bed yang terbuka ya. Nah perbedaannya pada saat kita melakukan spin dengan bed yang tidak terlalu terbuka atau minimal berdiri ya untuk bola-bola isi ya,
bed berdiri ya, itu menghasilkan putaran yang banyak ya, dan kelebihannya adalah memang benar-benar spin ya. Nah, untuk mencapai tingkat spinnya yang kencang ya, memang dibutuhkan semacam pukulan yang menghasilkan ledakan. Nah, itu akan mengkombinasikan ya antara speed and spin ya. Speed, spin, and power ya. Jadi akan bersatu di situ teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau kita melakukan spin dengan cara seperti bed yang terbuka, kelebihannya adalah bola itu gampang masuk. Bola itu lebih ringan untuk bisa masuk ke bidang lawan ya. Nah, ini adalah salah satu trik ya, kalau misalkan kita sedang mungkin capek ataupun kita kelelahan dalam bermain dengan pertandingan yang rutin ya. Nah, yang simultan menurut saya. Nah, ini dengan kita menggunakan teknik spin terbuka, ini bisa membantu untuk kita mempunyai stamina yang stabil teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya kita melakukan spin dengan bola terbuka, dengan bed yang terbuka, dengan perbedaannya dengan bed yang tertutup ya, atau bed yang berdiri ya. Jadi perbedaannya cuma di situ aja teman-teman ya, di speed, power, and spin ya. Nah, jadi tergantung teman mau pilih yang mana, mau pilih yang bednya terbuka atau mau pilih yang bednya agak sedikit tertutup teman-teman. Oke teman, itu dulu ya untuk tutorial kali ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu dalam teman-teman melakukan gerakan spin ya. Setelah melakukan gerakan spin, terutama spin bola-bola PC ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.